Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang sangat luar biasa, tamu yang super heboh, wanita sukses yang sangat luar biasa dari Bali tentunya, yaitu Mami Susi, owner dari Bali Kreatif. Nah, siapa sih Mami Susi? Penasaran? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Waduh, nah ini Mami Susi. Kenapa jatuh? Baik. Baik. Nah, pemirsa pasti sudah, hafal banget kalau yang memang aktif di medsos ya, di TikTok, di Instagram, Facebook, sudah tahu. Mami Centil. Iya. Aduh, selamat datang di Bali Now. Ini sebenarnya Bali Now sudah dari lama ingin mengundang. Saya panggil Mami Susi ya, karena mungkin kesibukan Mami Susi, jadi baru kali ini bisa hadir. Kabar baik ya, sehat ya Mami Susi? Astaga, sehat. Aduh, ini energi saya juga benar-benar terkuras. Nah, pemirsa Bali TV, Bali Now, kemudian masyarakat di luar sana pasti sudah tahu semua ya siapa Mami Centil ini. Dia ini sangat aktif tapi sangat sukses. Aduh. Nah, kesibukannya apa sih? Oke, untuk kesibukannya pastinya super sibuk, super rempong. Iya, dalam tanda kutip ya. Iya. Oke, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita Bali yang kudu terjun dalam adat istiadat, agama, seremoni, dan pastinya sebagai wanita yang harus keluar untuk menjadi wanita karir atau pengusaha. Aduh, nah itu yang terakhir itu wanita karir dan pengusaha, tapi sangat kreatif banget gitu loh. Nah, ini dari tadi kan kita ngobrolin masalah Bali Kreatif. Iya. Nah, sebetulnya Bali Kreatif itu konsepnya apa sih? Dagangan atau apa gitu? Oke, nah mungkin banyak yang belum tahu Bali Kreatif ya, tapi sudah tahu Mami dari sosmed pastinya ya, terutama TikTok, Instagram. Nah, di sini mungkin Mami harus sebutkan dulu ceritanya dengan konten-konten Mami yang ada di TikTok, dengan kegilaan konten Mami yang ada di TikTok. Itu ada apa sih sebenarnya di balik itu? Gitu. Ada perjuangan yang kudu Mami lakukan untuk membesarkan usaha Mami, yaitu Bali Kreatif. Nah, ini konsepnya adalah toko grosir, store penjualan grosir untuk produk-produk produksi UMKM seluruh Bali, bahkan sampai seluruh Nusantara. Jadi produknya nggak terbatas cuman produk Bali. Sejauh itu adalah kreasi kerajinan tangan, kerajinan untuk yang berkomoditi, karena kita juga melakukannya ekspor gitu. Oke, jadi itu konsep Bali Kreatif pada saat awal berdiri. Gitu, Kak. Oke, jadi memang konsepnya itu memang untuk memperjualbelikan barang-barang dari Bali yang memang khas Bali. Ya, lebih kepada mewadahi para UMKM. Tahu kan, di era pada awal kita berdiri itu 20 tahun yang lalu, kisaran 20 tahun yang lalu tuh belum ada yang namanya pemasaran via sosmed. Betul. Itu pemasarannya tuh bener-bener harus dari mulut ke mulut, atau at least kita langsung buyer itu ketemu di suatu tempat, entah itu pasar, entah itu toko. Nah, tapi mostly pada saat 20 tahun yang lalu kita adalah lokasi yang paling mumpuni itu adalah pasar. Jadi pasar pertemuan antara penjual pembeli. Iya. Sementara pengrajin pada saat itu adanya tuh jauh di pelosok-pelosok desa yang nggak mungkin harus ke pasar. Let's say pasar seni itu ada di Sukawati, pasar seni ada di Kumbasari. Nggak mungkin dong pengrajin yang ada di pelosok seperti Buleleng, Bangli, seperti itu tuh harus datang menjajakan produknya ke pasar-pasar ini. Nah, itu kita mewadahi, tentunya dengan tim-tim Mami yang sigap, mewadahi untuk mereka bisa konsen berproduksi dan
kitalah bagian yang untuk memarketingkan, Ya. menjualkan Ujung produk-produk tombaknya mereka. ya, Mami Iya. Susi ya. Jadi mereka bisa berkonsentrasi penuh untuk ide-ide memproduksi produk apa. Karena produk kerajinan itu tidak bisa produknya harus begitu aja, enggak, penuh inovatif. Harus inovatif. Harus Gitu. inovatif. Iya. Ya, aduh, ada diperbarui ya. Nah, zaman Iya. dulu kan masih pemasarannya secara konvensional ya, Teramat sangat. teramat sangat. Tapi sekarang ternyata di era sekarang, apalagi setelah pandemi itu, Iya. tiba-tiba secara online bisa kita Bisa. menjual apapun. Bisa. Ya, itu yang dialami Mami Iya. Susi ya. Oke. Nah, bener. saat itu saya pengen tahu nih, saat pandemi gimana tuh? Saat pandemi malah buat Mami sendiri itu benar-benar seperti kilas balik ujung tombak Mami bermain di online. Karena sebelum pandemi Mami totally penjualan itu offline. Iya. Nah, jadi kita orangnya datang belanja langsung. Nah, mostly ini pelanggan-pelanggan kita itu karena Mami bergerak di bidang grosir untuk barang-barang kerajinan tuh mostly ke arah pariwisata dong, untuk pusat oleh-oleh, untuk arshop Iya. di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu mostly awal-awal pelanggan customer Mami tuh banyakan mereka. Karena mereka yang menjual dan langsung kepada wisatawan yang datang, turis-turis yang datang. Jadi waktu itu penjualnya betul-betul offline, betul-betul Offline, mereka ya, datang konvensional beli. gitu ya. Very konvensional. Dan setelah adanya pandemi itu benar-benar tahu dong, semua pasti mengerti gimana Ambruk keadaannya, semua. ambruk semua. Dan itu Mami mengalami Mengalami. pada awal-awal syukurnya Mami orangnya positive thinking. Jadi kita udah melalui yang namanya let's say ada bom Bali 1, bom Bali 2, ada yang namanya krisis ekonomi, ada yang Gunung Agung meletus tuh yang sampai flight di close ya, itu close down. Akhirnya pada saat itu nih tidak terlalu terasa, dan tidak sebesar yang Mami alami di zaman pandemi awal-awal. Tapi itu tuh bener-bener jadi kilas balik. Mami harus berpikir keras dan jawabannya adalah online. Online. Jawabannya kita harus tidak semata-mata mengandalkan penjualan offline, tapi juga harus online. Nah itu benar-benar jadi kayak angin segar angin atau segar ya, karena saat pandemi. Ya, karena kalau pada saat musim sebelum pandemi kita kan let's say ramenya pakai banget ya, karena turis kan up banget kan. Betul. Itu tuh udah nggak ada waktu lagi untuk main sosmed pada saat sebelum pandemi. Jadi yang namanya kita harus editing itu udah nggak ngerti deh, bikin konten udah nggak ngerti. Nah begitu masuk pandemi kita punya banyak waktu, diajarin sama anaknya Mami yang waktu itu masih kelas 4 SD editing kayak gini. Ya sometimes kita harus mengakui dong bahwa generasi milenial ini jauh Gen Z jauh lebih unggul dibandingkan yang kita. Ya, betul. Nah, jadi mereka yang ngajarin and then berhasil satu and then boom. Waktu itu di TikTok awalnya. Kok FYP, everybody tuh di family aku tuh gila, Mami bisa FYP gitu, terutama pada saat aku mesunan. Dengan penampilan yang seperti ini, apa hebohnya. Pasti. Iya. Oke, jadi itu yang bikin kita jadi tambah semangat. Ternyata let's say ada hiburannya juga. Iya. Dan itu juga membuat orang mulai bertanya-tanya, netizen ini bertanya-tanya, ada apa sih, siapa sih orang ini gitu kan. Siapa sih orang ini, dan akhirnya terbawalah usahanya Mami gitu. Ternyata dia yang waktu itu dibilang jualan sok asli lah. Iya, betul. Ternyata jualan wedding souvenir lah gitu. Ternyata ini orangnya. Udah mulai kepo. Ini store langsung rame. Seketika itu. Ya, seketika pada saat itu follower di Instagramnya meningkat, and then udah pokoknya gila-gilaan. Oke, waduh luar biasa. Berarti pandemi membawa berkah saat itu ya. Teramat sangat buat Mami sendiri. Mungkin buat kalau kita bisa menyikapi
dimana setiap ada kejadian, setiap ada tantangan, setiap ada ini tuh pasti ada hikmah di balik. Betul. Gimana kita bisa memahami, kemudian kita harus cerdik juga bagaimana menyikapi ya saat itu kejadiannya. Bukan menyerah ya. Jadi bukan semata-mata langsung menyerah. Betul. Ternyata Mami Susi ini berhasil begitu dengan membawa karakter diri ya ke medsos sembari berjualan. Oke, dan tadi segmen kedua kita lebih banyak lagi nanya-nanya tentang Mami Susi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama saya dan masih bersama Mami Susi yang sangat luar biasa hari ini hadir di Bali Now, cukup membuat kita di sini bergairah begitu, menghibur kita karena memang sesuai dengan karakternya Mami Susi di mana namanya tuh di medsos begitu kan, menghibur. Kalau saya bilang lebih menghibur karena saya juga mengikuti perkembangan Mami Susi dari tahun lalu, benar. Gitu saya menghibur sekali. Selain juga ternyata menghibur, jago bisnis, memanfaatkan medsos dengan sangat luar biasa, iya kan? Nah ini kan namanya Bali Kreatif ini tentunya ownernya juga luar biasa kreatif gitu. Apakah di balik itu ada tim-tim khusus yang memberi ide-ide pada Mami Susi, apa khusus Mami Susi idenya? Kalau tim pasti ada, wajib. Kalau enggak gimana kita ya kerja sendiri ya, nggak mungkin. Nah jadi tim kreatif kita ada yang support Mami. Jadi tapi poinnya untuk ide-ide kreatif mostly dari Mami sendiri. Dari mostly ya, sebagian besar tuh dari Mami sendiri. Ide namanya kita kepala ya, jadi harus terdepan, let's say like that. And then untuk mewujudkan ide itu, Mami selalu butuh tangan-tangan terampil, tim-tim yang hebat, yang gercep ya, untuk membantu mewujudkan. Karena ide kalau di kepala nggak diwujudkan itu nggak bakalan, itu mustahil. Susah banget ya. Jadi apa kelebihan dari Bali Kreatif ini, Mami Susi? Kalau kelebihan kita itu pastinya adalah ready stock ya. Jadi produk-produk yang ada di Bali Kreatif itu ready stock, no PO. Betul. Jadi dengan koleksi terupdate ya. Jadi kalian bisa langsung datang dan melihat produk-produk yang langsung, memilih produk-produknya langsung, membayar bawa pulang. Oh, berarti ada art shop-nya gitu ya? Oh ya pasti dong. Di mana? Pasti banget. Itu lokasinya di Ketewel, Sukawati. Iya, biasanya produknya apa aja? Ini pemirsa Bali Now mungkin ada sebagian sedikit yang mungkin belum tahu apa aja produk yang dijual di Bali Kreatif. Nah, pastinya yang dikenal itu sebenarnya ya, produk Mami tuh macem-macem. Tapi banyak kan orang kalau aku pergi kemana-mana, Mami sok kasih. Oh gitu. Mami sok kasih. Padahal basically yang ada di store-nya Mami itu hampir seluruh kerajinan yang diproduksi oleh UMKM Bali itu bisa kalian dapatkan di tempat Mami ya. Dan produk-produk yang ada di Bali Kreatif sangat bervariasi dari harga termurah sampai yang betul-betul kita untuk produk itu adalah mengutamakan kualitas. Jadi sangat-sangat reasonable price ya. Jadi kalian boleh datang langsung, atau kalau nggak punya waktu untuk datang bisa chat admin online kita, kepoin Instagram kita, kepoin sosmed kita. Di sana produk-produknya terpampang jelas dan pilihannya pasti bikin kalian puas. One stop shopping untuk segala keperluan kerajinan kalian. Aku terhibur loh ngobrol sama Mami Susi, bener. Nah Mami Susi ini kan orangnya ceria banget, nggak ada sedih-sedihnya aku lihat di medsos gitu. Betul, kayaknya orang itu jadi nggak beli jadi pengen beli. Ngerti nggak? Ya kan? Jadi nggak beli jadi pengen beli barang-barang yang ada di tempat Mami Susi. Nah, Mami Susi selama menjalankan bisnis ini, apa tantangan terberat? Pasti ada tantangan terberat. Tantangan terberat pastinya nih promosi. Nah, itu nomor satu kan, promosi. Karena kalau tempat kita tidak promosikan, tempat kita tidak publish,
itu benar-benar gimana kita mau jualan. Nah, kan itu poinnya yang pertama. Itu tantangan terberat dan Astungkara sampai detik ini, hingga detik ini itu bisa terpecahkan. Oke, kita pecahkan dengan adanya sosmed ya. Katakanlah promosi untuk saat sekarang itu everything dipermudah. Karena dulu sebelum zaman-zaman era online, ini harus tahu gimana perjuangan Mami untuk biaya promosi yang super tinggi waktu itu. Jadi kebayang kita harus bayar pers, kita baru bayar media, let's say ada TV, promosi kita, ada koran, ada majalah. Nah itu dulu. Bayar, jadi kita flashback ya. Dengan adanya zaman era online ini, semuanya dipermudah, sangat membantu, dan hampir tidak ada biaya sama sekali. Yang penting kita kreatif, yang penting kita inovatif, bikin konten. Jadi orang tertarik nih, orang tertarik. Kita personal branding yang paling penting. Nah itu dari awal ya. Jadi dengan adanya personal branding, apa sih yang kalian bisa tampilkan? Nah itu tuh mulai terpecahkan pelan-pelan ya untuk promosi yang pada saat awal-awal berdirinya perusahaan itu benar-benar sesuatu yang berat, tantangan yang berat. Nah, yang kedua nih, ada yang namanya yang seperti yang tadi Mami bilang, ada yang COVID lah, ada yang kayak meletusnya Gunung Agung kemarin. Itu tuh benar faktor-faktor yang bikin di luar kita kendali ya, di luar kendali. Dan itu kalau kita tidak kuat sebagai pengusaha, kita pasti drop. Kita udah better tutup, jadi tanpa perjuangan. Nah di situ kita dilatih mental seorang pengusaha itu kelihatan di situ. Ini orang nyerah apa enggak? Iya. Nah di situ tantangannya benar-benar berat. Nah, terus yang apalagi nih yang online nih. Iya, nah, betul. Kan kita berkonten nih. Iya, saya buat konten pasti ada haters enggak? Nah kita kepo nih, ada haters enggak? Begini menghiburnya gitu loh. Apakah ada haters gitu? Kalau haters, aku lihat di komen-komen sih banyak kan yang support, tapi beberapa pasti ada yang ini orang kok lebay banget. Ini nggak mesti loh promosi seperti itu gitu. Kalem-kalem juga bisa Bu. Banyak yang komen kayak gitu kan. If Mami tampil kalem, ada yang lihat nggak? Iya betul. Viral nggak? Gitu. Jadi sejauh ini juga tantangan berat untuk pelaku-pelaku konten kreator saat ini. Jangan terlalu terpaku dengan komen-komen dari haters. Kita jadikan komen haters itu untuk bercermin aja. Mungkin kalau memang ada sesuatu yang perlu kita batasin, silahkan batasi kan gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa fine-fine aja, tidak melanggar etik, tidak melanggar yang namanya let's say sesuatu yang tanda kutip tuh tidak oke di masyarakat, just fine. It's okay, kita tidak merugikan siapa. Kita berjuang untuk usaha kita, untuk orang-orang yang ada di balik usaha kita ini. Terlalu banyak orang-orang yang let's say makan, nah, periuk nasinya tuh ada di tangan kita, seperti itu. Jadi ada UMKM yang mesti kita terus support biar mereka bisa berproduksi sebanyak mungkin. Ada juga pegawai-pegawai Mami pastinya, ada banyak sekali sesuatu yang kita pertimbangkan. Jadi karena poin utama store-nya Mami itu adalah menjual produk ini sebanyak-banyaknya, jadi UMKM bisa berproduksi semaksimal mungkin tanpa harus berpikir, aduh kita di stop nih karena sepi, atau kita di stopnya itu Mami yang punya tanggung jawab. Jadi silakan untuk konten kreator percaya sama Mami bahwa kalian berkonten itu let's say gratis. Modal kuota, modal kreativitas, modal inovasi, modal berani malu sedikit. Sedikitnya. Jadi dibandingkan mau seperti dulu Mami promosi harus bayar yang jumlahnya itu sudah mungkin dibandingkan sekarang di luar Nurul. Oke, biasa
biaya promosi itu tinggi guys, zaman dulu sebelum betul. ada online. Iya, Jadi sekarang sudah go ahead ya. Sudah dimudahkan ya. Teramat sangat dimudahkan, Iya. manfaatkan. ya Iya. ide-ide kreatif Iya, kita. Nah, iya. makanya banyak orang bilang, orang-orang bijak bilang bahwa apapun yang kita lakukan, Iya. kita harus berusaha untuk dilihat. Betul. Seperti seandainya kita melihat ada mobil yang lagi berderet segitu Iya. banyaknya lagi macet, kita harus membuat gerakan zigzag. Nah, Yes. itulah yang dilihat. That's it. Iya enggak That's sih? it. Iya, That's nah it. inilah yang zigzag itu. Nah, oke. Aduh, Mami Susi. Oke deh, kita lanjut ke segmen ketiga ya. Masih ada yang heboh-heboh, masih ada hal-hal yang penting di-share oleh Mami Susi nih kepada pemirsa Bali Now. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, aduh sudah nggak kerasa nih hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol dengan Mami Susi yang betul-betul bisa membuat kita menjadi terbuka pikiran kita bahwa kita melakukan segala sesuatu hal tuh nggak usah ragu, nggak usah malu, hilangkan urat malunya ya kalian. Udah urat malu kita putusin sedikit katanya. Sejauh masih batas-batas Iya, jadi masa kita mau pengen nggak bisa makan kayak waktu pandemi? Yes. Ya, ya enggak ya? Ya, apalagi sekarang sudah dipermudah dengan online, kita bisa menjual segala macam, nggak harus bayar promo ini kemana-mana kan? Betul, betul banget. Mami. Dan akhirnya kabarnya sampai ekspor ke Oh. luar negeri. Bisa cerita apakah semenjak pandemi baru setelah heboh, setelah viral baru mulai ekspor? Oke, ini kebalik ya. Jadi ekspor itu memang pada awal-awalnya berdiri usahaku, usaha Mami ya. Jadi kita berkiblat ke ekspor. Jadi dalam artian yang membeli produknya Mami itu mereka punya store juga, punya toko juga di luar di negaranya, dan itu membeli grosir untuk produk-produk kerajinan. Utamanya dulu awalnya kerajinan Bali, khusus kerajinan Bali. Nah, jadi mereka yang ada dari hampir seluruh negara ya di mancanegara ini. Contohnya tuh French ya, negara Prancis itu untuk bambu. Jadi every negara tuh rata-rata beda-beda produk. Nah, itu French, terus ada Italy, ada yang konstan banget every month setiap bulan itu Dubai. Dubai, Ya itu setiap bulan kontainernya kita kalau ekspor untuk ke mereka yang punya toko di sana nggak mungkin belanjanya 10 karton, nggak mungkin 10 box atau berapa box, itu hitungannya kita main kontainer. Nah 20 feet kontainer itu sekitar 300 boxes. Nah rata-rata yang kita handle sering 40 feet kontainer, jadi 40 feet kontainer itu yang muat hampir 700 boxes. Satu buyer. Every month? Jadi every month untuk yang negara Dubai. Nah, terus untuk negara lain rata-rata 6 month. Jadi 6 bulan sekali. Jadi dari buyer kita Prancis itu 6 bulan. Terus ada dari Itali, dari yang dekat-dekat ya Malaysia, itu tuh rutin. Jadi apa produk apa aja, Mami, yang biasanya? Mostly yang jadi primadona itu kerajinan bambu. Kerajinan bambu itu yang pada awalnya hanya produk bambu Bali, ya produk kerajinan UMKM Bali, tapi kita harus mengembangkan lagi dong ide-idenya. Kita tambahin jadi satu customer kita udah pegang, itu kita tawarin lagi, ini ada produk baru. Nah itu pada saat kalau Bali kan kesulitannya nih, tantangannya kalau Bali, pengrajin Bali itu kalau udah ada upacara tuh kita susah. Kita susah dapat produknya karena mereka tuh holiday-nya banyak banget, liburnya banyak. Kita di Bali ya, Bali banyak libur. Itu tuh kerasa banget sama Mami. Jadi untuk mengantisipasi itu, Mami udah harus melirik ke tetangga sebelah. Dalam artian di luar Bali ya, untuk produk-produknya yang bisa konstan, yang bisa suplai, karena kita kalau udah main kontainer itu ada deadline-nya. Kalau enggak ya udah kita mungkin udah di scrap out sama buyer seperti itu. Jadi hampir seluruh negara sudah
dari awal ya. Kirim ya. Sudah kirim. Waduh, berarti Oke. memang sebelum pandemi memang awalnya dari memang awal, sudah- dari awal. Udah hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun dan pengembangannya, nah itu ujung-ujungnya kita banyak tuh yang nanya di store kita. Awalnya store kita tuh di pasar ya, seperti yang aku bilang dari awal, kami bilang dari awal itu pasar itu zaman sebelum era online itu adalah pusat pertemuan antara Pembeli. buyer dengan kita penjual. Nah, disitulah Mami ketemu sama nih orang-orang yang punya store ini, gitu ceritanya. Nah, jadi kebetulan aku ada di let's say morning marketnya Sukawati ya. Nah, itu tuh bener-bener pusat grosir kerajinan ya. Siapa sih yang nggak tahu Sukawati? Iya, gitu semua ya. tahu. Kalau orang udah berpikir Sukawati, oh kita beli kerajinan Bali di situ, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ini di kargo-kargo juga mereka speak up ke tamunya, kargo ke tamunya, kamu kalau mau cari ini aku ajak ke pasar pagi, di morning market itu. Jadi itu tuh titik pertama Mami buka toko kecil dan di situ kita grab tuh buyer-buyer dan Astunggara sampai saat ini masih kita pegang. Sampai saat ini, waduh luar Jadi biasa gitu. ya, semakin berkembang aja ya. Astunggara dan mengikut nih, begitu ada yang datang, Kak ada wedding souvenir nggak? Ada souvenir nikah nggak? Gitu. Jangan harap kalau masuk sekali ke tokonya Mami ada pertanyaan kayak gitu, besoknya barang pasti ada. Hari itu aku jawab, belum, lagi habis banget. Besok kakak balik ya, gitu. Besok tuh udah ada. Udah. Jadi once, karena kita prinsipnya prinsip China ya. Gimana prinsipnya China tuh? China tuh gini, jangan sampai lewatkan kesempatan kita. Kalau orang nanya pertama kali nih, kita sebenarnya nggak jual itu produk. Let's say kita nggak jual itu produk, tapi ada orang nyasar ke toko kita, nanyain produknya, Kak ada wedding souvenir nggak? Gitu. Oh maaf kakak, produknya habis, besok datang lagi. Wis, malam itu sampai beredar nih, lari langsung ada, besoknya datang. Itu jangan sebelum online ya aku ngomongnya ya. Jadi apapun yang ditanya wedding souvenir, and then ada seserahan nggak? Wis, besoknya ada. Ada. And then besoknya lagi ada spa aromaterapi nggak? Ada sabun-sabun, ada gitu. Besok datang ada. Jadi jangan lewatkan tuh prinsip China banget, prinsip Cina banget nih. Chinese kalau dia dagang kan konsepnya tahu sendiri. Kalau udah dagang unggul lah. Kita banyak belajar dari situ. Jadi sekali tamu menanyakan apa produk yang dicari, sejauh itu ada hubungannya dengan kita ya. Jangan nanya, ada perangkap tikus nggak? Ya Ida, nggak bakalan Mami jawab besok ada. Ada. Racun tikus ada nggak? Oh ada, besok langsung cari racun tikus ya. Jadi gitu, sejauh masih ada konektivitasnya dengan produk yang kita biasa jual, ya udah besok datang. Dan kita harus komitmen, besok tuh harus ada. Walaupun tidak banyak, karena namanya mencoba kan. Nah sampai akhirnya yang taunya mungkin yang parcel ya, yang parcel itu adanya itu setelah ada yang nanya juga. Sama, terus saya ada yang nanya dan kebetulan itu pertanyaannya datang mendekat sebelum pandemi, tapi udah mendekati pandemi, udah langsung kita ada gitu. Jawabannya selalu ada. Oke, besoknya datang, wah langsung kepala pecah nih, kayak apa nih bikinnya gitu kan. Pada awalnya itu tidak ada booming sama sekali itu kalau parcel gitu, nggak ada booming. Betul. Udah Akhirnya sekarang parcel kalau menjelang galungan. Iya, jadi store-nya Mami tuh kalau jadi kayak tematik. Jadi pada saat galungan itu bakalan ya. Jadi pada saat galungan tuh suasananya bener-bener vibe galungan banget. Terus pada saat kayak menjelang Ramadan nih, ketupat di mana-mana. Tapi nggak bisa dimakan ya, ketupatnya kosongan buat dekor. Terus pada saat Christmas, Natal itu udah nuansa vibe Natalnya ada, karena kita tematik gitu. Betul. Jadi kalau pada saat musim nikah nih, dua segalungan itu pegatuakan, abis pegatuakan tuh udah dua senikah. Wis, udah tuh. Apa aja ada biasanya? namanya souvenir, ada namanya isin sok, segala macam tuh bertebaran di store-nya Mami. Jadi gitu, harus kita ngikutin sih realitanya apa sih yang lagi vibes, yang lagi happenings happenings kita ngikut.
Iya. Jangan sampai ketinggalan. Betul, gitu. betul, benar. Di era persaingan yang luar biasa saat ini, kita harus tetap inovatif, tetap terdepan, berusaha untuk menjadi terdepan ya. Mami nggak bilang Mami yang paling di depan, jadi berusaha untuk tetap terdepan. Pokoknya selalu palu gada lah ya. Palu gada, bener, palu cari, gue ada. Oke, jangan nih Mami, berarti kan harus apa ya, seorang pengusaha itu harus punya tips-tips khusus ya. Nah, ini apa nih tips dari Mami nih buat masyarakat nih? Kalau dari lintas perjalanan Mami selama hampir 20 tahun berkecimpung di dunia usaha ini, pertama harus dipahami kalau seorang pengusaha, kalau menjadi seorang pengusaha harus tahan banting. Tahan bantingnya dulu. Jadi tidak bakalan seenak yang dipikirin orang. Pada saat perusahaan kita udah established, yang udah terkenal, udah punya pelanggan yang banyak, itu dilihatnya enak banget, tokonya rame, aduh ownernya tiduran aja uangnya udah ngalir gitu kan. Banyak ya orang beranggapan seperti itu. Mereka nggak tahu di balik itu, jangankan perusahaan yang yang baru muncul ya, yang established aja, ownernya tuh puyeng loh, foundernya itu puyeng. Every night tuh bisa orang sudah tidur nyenyak, kita bosnya masih mikir ya. Jadi kalau kita tidak punya mental yang tahan banting, jangan sekali-sekali mencoba jadi pengusaha, puyeng. Karena kita harus, katakanlah kalau kita bekerja, kalau kita membidangi accounting, kita cuman accounting aja yang kita taking care. Jadi kita nggak perlu tahu itu purchasing ngapain kerjaannya, itu SPG ngapain kerjaannya, itu udah ada section-sectionnya. Sementara kalau jadi pengusaha kita harus siap jadi purchasing, jadi accounting, jadi bos, boleh jadi bos. Pada saat kita harus meeting dengan klien, kita jangan nunjukin kalau kita kunyel, kan? Orang nggak percaya nanti kalau mau bayar DP jumlah besar sama kalian. Even sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa menjadi apa nih yang katakanlah jadi cleaning service. Kita harus siap. Kita harus siap. Jadi jangan berpikir pengusaha itu, owner itu kerjaannya cuma uang masuk tabungan, masuk rekening seperti itu. Enggak. Itu cuma yang terlihat di kasat mata. Sementara usahanya kalian udah tidur nyenyak, Mami dan pengusaha-pengusaha yang lain masih kedap-kedip, otaknya masih berjalan, nggak bisa tidur nyenyak. Betul. Gitu. Jadi siap jadi pengusaha, ayo mulai dari sekarang. Jangan cuman mimpi aja, jangan cuman ide-ide aja di kepala. Aku mau jadi pengusaha tuh enak, tapi nggak pernah mau memulai. Kapanpun kalian tidak akan jadi pengusaha, tetap di situ. Aduh, itu tips yang sangat luar biasa ya. Ternyata kita jadi tahu bagaimana sih menjadi pengusaha itu nggak mudah. Iya, apalagi merintisnya. Nah, gimana membagi waktunya? Saya lihat juga di medsos menggambar apa itu gimana membagi waktu itu kan istilahnya di luar usaha itu ada kegiatan memberaya ya. Gimana itu ngatur waktunya? Memberaya it's very important for me because Mami tuh ada menikah di kalangan yang katakanlah di desa gitu kan. Desa ya. Jadi udah harus siap untuk menyembelih, harus siap dengan seremoni, kegiatan keagamaan, dan I'm fine with that one because Mami tuh udah ngerasa inilah diri Mami. Mami mencintai semua itu. Jadi jalanin dan kita jangan mikir yang jelek-jeleknya aja, bahwa kita harus capek ke sana, menyediakan waktu ke sana. Jangan berpikir begitu. Itu saatnya kita ketemu teman-teman, kita ketemu sesama ibu-ibu di situ kan. Kita bisa cekakak-cekiki meskipun tetap kerja dong betul. Menjahitan tetap, tapi kita bisa ngerumpi. Tetap ya. Tetangga. Tapi rumpinya yang bagus-bagus ya. Ya pasti. Mami tipikal yang positive thinking. Iya, betul. Ngerumpi
ngerumpi bukan berarti ngerumpi yang nggak bagus kan, gitu. Jadi Aduh, ya luar biasa sarana berarti. untuk let's say kayak refreshing. Iya, tetap memberikan vibe yang bagus buat sekitar lah ya, walaupun kita rumpi-rumpi dikit tapi kan bagus-bagus, yang positif-positif. Oke, Mami. Nah, apa nih harapan Mami ke depannya untuk Mami, untuk usaha Mami? Oke, harapan terbesar pastinya ya, karena usaha yang Mami pegang tuh Bali Kreatif, Mami pengen mengembangkan lagi, karena semakin kita bisa mengembangkan, itu berarti UMKM yang ada, yang sudah ada bernaung di bawah usahanya Mami, itu mereka juga bakalan ikut berkembang. Dan tidak menutup kemungkinan untuk UMKM yang baru melejit ya, itu tuh bisa juga Mami Grab, nah, jadi membuka lapangan pekerjaan kan, udah gitu untuk memberikan inovasi lebih lagi untuk produk-produk, karena kalau produk-produk kerajinan itu seperti fashion, jadi selalu berkembang ya. Iya, update Fashion ya. tuh harus update. Jadi kalau kita stagnan dengan produk-produk yang sekarang ini, kita bakalan ditinggal sama customer. Jadi di sana lebih bagus, di sini lebih kok tetap aja kayak begitu. Nah, gitu kan. Nah, itu yang benar-benar memeras banget. Nah, satu lagi untuk ke produk-produk ya perlu juga Mami infokan di sini. Jadi banyakkan barang-barang produk-produk dari UMKM itu kita kemas lagi menjadi lebih cantik poinnya ya. Jadi kita dikasih produk mentahan seperti ini dari UMKM, jadi kita nggak bakalan menjual seperti itu. Nah, jadi kita kemas lagi cantik, entah itu kita hias jadi pakai bunga, kita hias jadi pakai pita-pita, atau hias lagi mekar, pokoknya cantik deh. Jadi kalian bisa terpuaskan, visual kalian tuh bisa terpuaskan di store-nya Mami. Iya, jadi mau berkreasi sendiri juga bisa, sayang. Jadi ada produk-produk mentahan dari pengrajin UMKM kita, itu bisa dipilih, aku mau yang ini dong, dicampur sama yang ini, digabung sama yang ini, ditaruh di keranjang seperti ini. Cantik deh, dibantu sama tim-tim kreator kita. Oke, berarti apapun yang dicari pasti ada ya, diusahakan ada ya. Palu gada. Apa yang besok nanya yang lain boleh ke store-nya Mami. Itu dijawab besok pasti ada. Dan saat itu pun dicarikan ya. Harus tim kita gercep ya. Nah, tim gercep kita nih perlu kita, karena kan sekarang Mami bicaranya pada saat sudah dunia online ya. Pada saat sebelum online, tim gercepnya Mami nih lebih berat lagi kerjaan. Ada berapa orang? Ada yang tim gercepnya, tim surveyor kita tuh ada sekitar 4 orang. Nah, mereka itu kalau zaman sebelum ini comparison ya, perbandingan sebelum zaman online, mereka tuh harus survei ke pasar-pasar. Yang namanya pasar yang udah kalau hujan becek segala macem itu, yang jual kerajinan, mereka tuh udah survei ke sana, udah tiap pagi nongkrongnya di sana. Jadi mereka nyari produk baru. Ini zaman sebelum online, catat ya. Mereka cari produk baru, membeli juga. Jangan saya nggak cuma nanya-nanya ya, nggak cuma nawar-nawar, tapi membeli produk itu untuk sampel. Itu besok paginya udah ada di mejanya Mami. Produk-produk yang mereka tertarik. Udah gitu kita cari langsung pengrajinnya. Nah, itu timnya langsung bergerak untuk mencari pengrajinnya ke pelosok-pelosok. Itu dulu sebelum online. Setelah kiblat online, itu everything dipermudah. Timnya Mami cukup duduk manis, pegang handphone, everything is in your hands ya, di handphone itu. Udah kita cari produk-produk baru. Udah produk baru dicari, kita searching juga untuk siapa orang pertama yang membuat gitu. Jadi dalam artian itu tangan harus pertama langsung ya, tangan pertama, pengrajin. Jadi gitu, lebih dipermudah banget, dan percayalah everything jauh lebih dipermudah di era online ini.
Jadi kalian jangan menganggap enteng kerja online. Iya, betul Mami. Oke. Oke, aduh luar biasa Mami, akhirnya datang ke Bali Now. Oke. Aduh. Semoga sukses dengan konten-kontennya yang sangat menarik, sangat menghibur, kemudian sukses dengan usahanya, sukses segala hal yang ingin dicapai nanti segera terrealisasi. Iya, sukses terus. Matur semua sudah hadir di Bali Now. Ya, makasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Mami Centil atau Mami Susi. Semoga perbincangan kami tadi bisa sangat menghibur dan bisa menjadi inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.